A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu, Kanda Yuda, Jumiah yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kajian Jumat pagi kita yang ke-193. Insya Allah narasumber kita yaitu Kiai Haji Muda ya Mustaqim ya, apa dari Bali ya ini Bali. pimpinan Pondok Mustaqim Dahlan Al-Bali. Dari Singaraja, Bali. Pak SKJ gimana? eh, Wah, kayaknya ya, kelempar nih Pak SKJ. Enggak. ya Aman? Oh ya. ya untuk itu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah, sehat iman, Islam, dan memperkenankan kita untuk bisa hadir di Jumiah pada pagi hari ini yang insya Allah akan disampaikan materi kita yaitu oleh Kiai Haji Mustaqim ya dengan tema arti penting mensucikan hati. Ya, ini hati ini sesuatu yang memang sangat berharga ya, baik dan buruknya tergantung pada hati. Untuk itu mari kita panjatkan selawat dan salam kita kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah kita buka dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Ustadz sampai jam 6.45 itu penyampaian pemaparan materi. Nanti selebihnya tanya jawab atau ada pendapat atau penyampaian dari para Jumiah sekalian. Sebetulnya waktunya sampai jam 7 pagi. Ya. Namun kadang-kadang ini melebihi dari waktu yang tersedia, yaitu sangat tergantung kesediaan Ustadz untuk bisa menerima masukan, menerima pertanyaan dari para Jumiah. Ya bisa juga lewat dari jam 7 Ustadz. Ya, semoga Ustadz berkenan. Untuk itu pada Ustadz dipersilahkan. Tafadol, al-maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa qaidul huril hajjalin wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam wa tabarakan ala dzalikal nabil amin amma ba'd. Fayul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullah summa istaqim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Qad aflaha man zakkaha faqad haba man dasaha. Shadaqallahul azim. Ba'da tahmid dan taslim pada para alim ulama, Kanda Yunda semuanya, ya insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pagi hari ini insyaallah dengan tema ahammiyah tazkiyatul qulub. Arti penting mensucikan hati. Kita tahu manusia itu punya 3 dimensi. Ada dimensi jasadiah, disebut dengan physically atau ada materinya. Kemudian ada ruhani, ada jasad, ada ruhani. Kemudian ada al-hayah, disebut dengan, jadi 3 dimensi. Ada physically, ada jasadnya, ini materi, material. Kemudian yang kedua ada ruhani, ruhani itu softwarenya.
Kemudian ada al-hayah. Al-hayah itu maksudnya jiwa, mental. Nah, biasa kalau di kepala disebut dengan ilham. Nah, 3 ini berarti harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau membersihkan jasad, ya dengan cara mandi. Ya, mandi, Allahumma firli zambi, wa wasi'li fi dari, wa barik li fi rizki. Ya, doa mandi. Jadi bangun jam 2 pagi, bangun jam 1, ya, bangun jam setengah 4, paling telat ya bismillah bangun, kemudian mandi. Nah, waktu membangun ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu dengan cara membersihkan badan. Kemudian cara merawatnya, kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban. Untuk merawat fisik ini, merawat badan ini, merawat tubuh ini, maka makan yang baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi makan yang Allah berikan dari yang halal dan thayyib. Jadi makan daging takut kolesterol, makan ini takut darah tinggi, makan durian takut ini, makan ini ntar gula naik, makan ini ginjal lah. Ya, semua makan saja. Selama itu halalan thayyiban dan tidak berlebih. Jadi selama Allah halalkan, maka boleh makan. Pak, saya kata dokter nggak boleh makan daging, ya kata dokter, ya nggak, udah makan saja. Bahkan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Jadi penawar. Jangan nanti takut makan nasi, takut gula naik, takut makan daging, takut darah tinggi, takut makan ini, takut kolesterol, takut makan ini, takut. Akhirnya yang membuat sakit bukan makanannya. Yang bikin sakit adalah rasa takut yang berlebihan, baru lihat makanan saja sudah takut. Artinya makan halalan thayyibah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Makan sebelum makan setelah lapar, kemudian berhenti setelah kenyang. Dan makannya bareng-bareng gitu, makannya berjamaah, makannya bersama. Itu untuk menjaga fisik. Kemudian yang kedua, untuk menjaga rohaninya. Bagaimana cara menjaga rohaninya? Nah, itu menjaga rohani adalah bagaimana yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Yang mereka bertanya tentang ruh, ya ruh itu urusan Tuhannya. Lalu bagaimana dengan menjaga ruh itu? Ya, yang pertama, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatunya diawali dengan niat, dimulai dengan goalnya. Jadi dimulai dengan menjaga rohani itu dimulai dengan finishnya. Ada directnya, ada terukur, terarah, terencana gitu. Dengan cara apa? Ittiba' ar-rasul. Karena ibadah kita bisa diterima oleh Allah cuma 2 saja. Yang pertama ikhlasun niyah, yang kedua adalah ittiba' rasul. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini berkaitan dengan akidah sahihah. Karena kalau berkaitan dengan ruhani berarti berkaitan dengan ilahiyah, dengan teologinya, dengan ketuhanannya, dengan akidah sahihahnya, dengan keimanannya. Sehingga ada timbul kesadaran bertauhid. Kesadaran bertauhid. Bagaimana dia merasa ada ma'iyatullah. Ada merasa ada kebersamaan Allah. Allah itu maha baik. Sehingga Allah memenuhi semua kebutuhan kita. Kita butuh udara, Allah siapkan udara. Kita butuh makan, Allah siapkan makanan. Kita butuh vitamin, gizi, air, semua Allah sediakan semuanya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalaulah Allah itu maha baik, maka ya harus kita balas kebaikan Allah itu dengan cara apa? Iman dan beramal soleh. Nah, ini dengan untuk cara merawat rohani. Nah, merawat rohani itu ya harus azan di mana dikumandangkan bagi laki-laki, ya dia berangkat menyambut panggilan azan. Kemudian dia
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Kalau secara pribadi ngaji, nah itu amal soleh. Kemudian sedekah, amal soleh. Kemudian berangkat ke masjid, amal soleh. Tahajud, zikir, istighfar, itu amal soleh. Amal soleh yang dilakukan secara pribadi. Jadi amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan secara infiradi, dilakukan secara sendiri-sendiri masing-masing disebut dengan amal soleh. Nah, amal soleh yang dilakukan secara kolektif, amal soleh yang dilakukan bersama-sama, diajak anaknya, diajak istrinya, diajak keluarganya, diajak sahabatnya, semua diajak melakukan amal soleh bersama-sama. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf. Nah, dengan cara itulah kita merawat rohani kita. Sehingga tidak ada penyakit-penyakit hati, kemudian tidak ada iri, dengki, hasad, malas, sombong. Dan penyakit-penyakit itu akan hilang ketika dia fokus merawat rohaninya. Nah, Ewanifillah, Kanda Yunda semuanya, itu rohani kita tidak bisa kendalikan dengan sendiri. Karena kita menggunakan wahyu. Namanya al-amalu bitanzil. Beramal dengan tanzil. Apa itu tanzil? Nah, dengan Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, wa ma unzila min qablik. Itu tanzil. Tanzil itu apa? Wahyu. Jadi bergerak, bergaul, berbisnis, berpolitik, berorganisasi, berdagang, apapun yang kita lakukan, itu menggunakan wahyu. Nah, dengan wahyu inilah, dengan bidala ilal kitab was sunnah, inilah yang membuat ruhani itu bisa terjaga. Kemudian yang terakhir ada namanya al-hayah. Jadi ada jasadiyah, ruhaniyah, kemudian ada al-hayah. Al-hayah itu apa? Jiwa. Jiwa. Jiwa itu apa? Ya, ini terkait dengan mental, terkait dengan ilham, terkait dengan bagaimana dia bisa mengendalikan keseimbangan antara jasadiyah dan ruhaniyahnya. Nah, al-hayah itu terbagi dari 3. Ada an-nafas, ada al-qalb, kemudian ada nafas. Pertama ada nafas berkaitan dengan fisik, kemudian ada al-akal. Ada akal, kemudian ada qalb. Nah, itu al-hayah terbagi 3, ya. Kalau secara tadi dimensi manusia itu terbagi dari 3 dimensi, ada jasadiyah, ada ruhaniyah, kemudian ada al-hayah, ada jiwa. Nah, jiwa ini, al-hayah ini terbagi 3 lagi. Ada nafas, ada akal, ada qalb. Nafas itu bukan bukan zannul hawa, ya, bukan persangkaan hawa nafsu saja gitu. Tapi dia menggunakan bagaimana nafas. Nafsunya itu biasanya nafsunya itu tidak dimatikan. Karena dia bilang, udahlah nafsunya itu kita karena nafsu saja, nafsu dimatikan. Enggak. Nafsunya itu dikendalikan. Ada nafsu makan, nafsu minum, nafsu birahi, nafsu banyak yang disebut dengan nafsu. Bahkan di sisi lain ada yang mengatakan nafsul lawamah, nafsul ammaroh, nafsul mutmainnah gitu. Jadi berkaitan dengan nafsu. Nah, nafsu kita bahkan dibilangin kita ini bisa seperti malaikat atau bahkan melebihi malaikat. Atau kita juga bisa seperti binatang, bahkan lebih daripada binatang. Bagi yang tidak mengendalikan nafsunya. Disebutnya apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka yang tidak mengendalikan nafsunya, mereka seperti binatang atau lebih daripada binatang. Kenapa? Ini berbagai faktor yang bisa melakukan bagaimana dia bisa mengendalikan nafsunya. Kemudian yang kedua adalah akal. Al-haya, komponen al-haya adalah akal. Akal itu adanya di kepala atau di hati. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, al-qalbu muwajjih mu'atil lil a'malil jawarih. Hati adalah perancang, perencana suatu amalan-amalan yang makanya disebut bukan zannul hawa, tapi akal pikiran. Bagaimana akal ini berfungsi? Akal ini berfungsi atau ilham ini berfungsi
Karena dia melihat, dia mendengar, dia merasa, dia belajar, dia punya pengalaman, dia punya pembanding, dia punya perjalanan spiritual, sehingga akalnya berfungsi. Nah, itu disebut dengan hidayatul akli. Bagaimana akal berfungsi. Dan ini berproses. Ada tangga-tangganya. Nah, itu disebut dengan hidayah. Hidayah itu terbagi dua. Ada hidayah yang memang hak prerogatifnya Allah. Ada hidayah yang memang kita pelajari, diajarkan. Bagaimana ada dua bayi, yang satu ditaruh di masjid, yang satu ditaruh di hutan. Maka yang di masjid diajarkan ngaji, sekolah, segala macam, sholat, dan lain sebagainya. Sama-sama dewasa. Yang satu berperilaku seperti orang hutan, karena dibesarkan oleh hutan. Yang satu berperilaku seperti manusia pada umumnya. Maka dia berpendidikan, dia sekolah, dia apa. Nah, ini disebut dengan hidayah juga. Hidayah yang harus diperjuangkan. Nah, tingkatan hidayahnya terbagi, ada beberapa. Yang pertama adalah hidayah ghariziyah, hidayah insting. Anak kecil panas, nangis, haus, nangis, buang air kecil, nangis. Nah, itu hidayah ghariziyah, hidayah insting. Kemudian naik sedikit disebut hidayatul khawasi, hidayah indrawi, karena dia melihat, mendengar, merasa, maka mulai tahu, punya ilmu pengetahuan, punya hidayah. Nah, kemudian yang ketiga ada hidayatul akli, hidayah akal, berfungsi akalnya. Karena dia belajar, dia ngaji, dia sekolah, dia kuliah, dia segala macam, maka hidayah akli. Kemudian yang keempat adalah hidayatul din, hidayah beragama. Inna dina indallahil Islam. Tatanan hidup yang baik adalah tatanan hidup di dalam Islam. Tatanan hidup pribadi, tatanan hidup berkeluarga, tatanan hidup bermasyarakat, tatanan hidup berbangsa dan bernegara, itu dengan syariat Islam. Nah, ini hidayatul din. Nah, ikhwanillah, itu agak prolog sedikit ya. Mulai dari saya agak simpulkan bahwa manusia itu terdiri dari 3 dimensi. Ya, ada dimensi fisik, kemudian ada dimensi ruh, ada dimensi al-hayah, jiwa. Nah, kemudian dimensi al-hayah ini terbagi dari dimensi nafas. Nafsu itu bukan physically, tapi nafsu apa yang ada softwarenya juga berkaitan dengan nafsu makan, nafsu ini tidak boleh dimatikan, tapi ini dikendalikan. Jadi harus dikendalikan, dia tidak boleh diliarkan gitu. Kalau liar ya ulaika kal an'am bal hum adall. Yang kedua adalah akal. Bagaimana akalnya berfungsi. Nah, al-haya berkaitan dengan akal. Nah, kayak kita, pola pikirnya, kemudian ya dengan cara di KBPI bagaimana kita di training, bagaimana kita bergaul, bagaimana gerakan dakwah kita, bagaimana bergerakan berbangsa dan bernegara kita gitu. Jadi kita dididik dengan cara itu. Kemudian al-qalb. Nah, al-qalb ini bukan yang segumpal dagingnya, bukan physically jasadnya gitu. Tapi ini berkaitan dengan softwarenya, pelangkat lunak, disebut dengan al-qalb. Fungsinya apa? Qalb ini adalah fungsinya memantulkan cahaya. Nah, lebih gampangnya itu seperti mirror, seperti cermin. Hati itu seperti cermin. Jadi kata Rasulullah, ala fil jasadil mudghah, inna fil jasadil mudghah, ija salahat sulahat kullu, ija fasadat kullu, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, ada segumpal darah. Apabila daging itu baik, maka baik semuanya. Apabila daging itu rusak, maka rusak semuanya. Apa itu? Itulah dia hati. Itu dia qalb. Itu dia hati. Nah, hati ini seperti cermin. Apabila cermin ini bersih, maka pantulan ilahiyah, ruhaniyah, pancuran cahaya ilahiyah itu memantul dengan sinar yang terang. Maka hati ini tidak bisa diisi dengan kebesaran yang lain. Makanya ada la ilaha, itu ada nafyun, kemudian ada isbat. Ada yang harus dihilangkan, tapi ada harus yang ditanam, ditetapkan. La ilaha, ini kebesaran
kebesaran-kebesaran Tuhan dihilangkan, kebesaran dunia dihilangkan. Jangan ditaruh di dalam hati, tapi kebesaran dunia udah cukup di genggaman saja, di genggaman saja. Jangan sampai dia ditaruh di kepala, jangan sampai ditaruh di hati. Karena kalau dunia ditaruh di kepala, maka dia akan pusing, stres, nggak bisa tidur karena materialistik. Otaknya itu isinya dunia, pikirannya itu dunia. Maka disebut crisis in your head. Krisis itu cuma ada di pikiran. Karena dunia, kebesaran dunia yang ada di sini. Nah, kemudian kalau dia masukkan di dalam hatinya, di dalam kolbunya, kebesaran cintanya, misalnya cinta kepada dunia, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, cinta kepada istri, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, kebesaran ada, maka dia akan gelisah. Nah, keluarkan semua kebesaran-kebesaran yang ada itu, kemudian tancapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu kita sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma Allah yang besar di dalam hatinya. Cuma Allah yang besar di dalam jiwanya. Nah, sehingga cahaya ilahiyah memantulkan, ya, artinya ketika dia masuk ke dalam hatinya, kemudian ada gambaran cermin, maka ketika dia bersih ini, maka dia akan memantulkan dengan kebaikan. Apa itu? Ya, menjadi akhlakul karimah, menjadi adab-adab yang baik, kemudian menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang bermanfaat karena ada kebesaran-kebesaran ilahiyah. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya sakit, kolbun marid, bahkan disebut kolbun mayyit, hati yang sakit, hati yang mati. Seperti apa? Seperti batu kaku. Harusnya itu kan jantung hatinya itu mekar seperti bunga. Mekar, bunga, begitu mekar. Tapi kalau hatinya mati, nah ini kenapa hati bisa mati? Kenapa kolbunya itu bisa membatu? Karena kata di dalam hadis Rasulullah dikatakan, apabila seorang hamba itu melakukan satu kemaksiatan, nuqtah wahidah, satu titik hitam. Jadi seperti kertas putih, kemudian orang bermaksiat, dia berdosa, maka satu kali dia bermaksiat, satu titik hitam. Satu kali dia berdosa, satu titik hitam. Satu kali, dua kali, tiga kali, terus-terusan dia meninggalkan sholat, atau dia tidak membayar zakat, dia tidak berpuasa, dia melakukan dosa-dosa dan maksiat semuanya. Maka ada titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, terus sehingga itu berlarut-larut, berakumulasi, maka hatinya menjadi hitam, pekat, dan tidak mekar lagi. Lalu caranya bagaimana? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Untuk menghidupkan hati kembali, untuk membersihkan hati kembali dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam prosesnya. Menjaga makanan dari yang haram, menjaga minuman jadi yang haram, pakaiannya, tempat tinggalnya, kendaraannya, semuanya dari yang syariah. Kalau kata Ustaz Muzayyin itu ada yang syariah, ada yang ghairu syariah. Sehingga kita bisa mengenalkan al halalu mubayyin wal haramu mubayyin. Sampai hati kita itu bisa membedakan dengan jelas mana yang haram, keharamannya jelas, mana yang halal, kehalalannya jelas. Mungkin itu dulu ya gambarannya secara teknis atau secara ini bisa dipertajam dengan tanya jawab. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Ustaz. Alhamdulillah sudah disampaikan pemantik pengantar untuk kajian materi pagi hari ini tentang bagaimana menjaga hati ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Kanda Yunda yang mungkin akan menyampaikan pendapat, bertanya, ya dipersilahkan untuk raise hand agar bisa diatur untuk menyampaikan secara tertib ya. Jadi gini Ustaz, mungkin sebelum saya serahkan ke Pak Abdul Wahid, ini kan soal kolbu ya. Ini kolbu ini kan ada yang bilang itu jantung, ada juga bilang hati. Ya memang
di ayat-ayat ada yang bilang apa ada dan lain sebagainya. Mungkin ini perlu juga ditegaskan juga Ustadz, agar perbedaan pemahaman pengertian segumpal daging yang menunjukkan baik buruknya seseorang itu mungkin perlu disatukan persepsi kita, karena di sana, di luar sana ya, ketika bicara kalbu ada yang menafsirkan itu jantung, ada juga hati. Ya, baik, sebelum nanti ini saya serahkan Pak Abdul Wahid, silahkan Pak Wahid untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Silahkan Pak Wahid. Ya, terima kasih Ustadz Mustaqim. Ini masalah besar ini ya. Ini masalah fundamental ya. Jadi memang kalau umat Islam menyadari hal itu memang luar biasa. Karena memang nilai manusia ya di situ ya, di al-jauhar yang artinya yang substansi, ruh ini. Tapi memang misteri ya, termasuk salah satu yang ghaibiyah juga ya. Apa yang disampaikan oleh Kang Ahmad ya, soal mafhum yaitu konsep. Konsep itu sangat relatif sekali ya. Walaupun kita diberi clue-nya, indikator-indikator ya, indikator ya. Karena ada kemiripan ya soal konsep qalb, nafs gitu ya, akal gitu. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah ekspresi dan manifestasinya gitu. Jadi tadi pada uh, di permukaan itu ada memang yang menarik ya tentang derajat itu kan akhirnya di takwa. Cuman yang tahu takwa itu hanya Allah gitu loh. Nah, kecenderungan kita itu sering terjebak kepada klaim gitu loh. Jadi makanya diingatkan fala tuzakku anfusakum. Tazkiyah itu penting, tapi jangan sampai kita tergeling suci atau lebih suci kepada yang lain. Karena memang Allahu a'lamu biman huwa ahda sabila. Man adallu sabila. Jadi hanya Allah yang tahu. Jadi ini yang kita. Nah, cuman memang ada indikator sebagai sociolog communication untuk apa itu komunikasi. Tentu kita harus melihat manifestasi ya. Apakah mungkin itu yang didukung oleh Allah itu kalah, lemah, miskin? Tidak mungkin itu. Jadi memang harus, walaupun dalam proses ya Rasulullah ya pernah kalah, ya pernah apa itu ya jatuh gitu ya, luka. Tapi di end harus menang gitu loh. Nah ini yang harus menjadi ukuran, ukuran kebenaran akhirnya ya yaitu kekuatan. Ayat taguna indahumul izzah, ayat taguna indahumul quwwah, inna izzah inna quwwah lillahi jami'ah. Nah akhirnya walaupun semisteri apapun ya tolok ukur itu harus memang akhirnya kita harus sepakat indikatornya adalah realitas gitu loh. Nah ini jadi kita tidak bisa kemudian bahasanya itu adalah bahasa realitas. Jadi apa makanya kita harus menunjukkan gitu loh tentang identitas isyhadu bi anna muslim gitu. Jadi kamu tunjukkan, nggak boleh ragu, nggak boleh takut gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa Islam itu memang al-ya'lu wa la yu'la alaih, tidak hanya klaim gitu. Jadi dari klaim kebenaran kepada kebenaran. Nah, inilah tantangan kita. Nah, memang tidak mudah dalam hal memberikan suatu definisi batasan tentang solihat ya, al-khairat. Karena kadang-kadang kita kecenderungan yang banyak amilus solihat itu sebagai manifestasi keimanan itu hanya berhenti pada sesuatu yang sifatnya parsial, misalnya sholat, zakat. Seakan-akan kalau kita tuh belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu teknologi, seakan-akan bukan solihat, seakan-akan bukan ibadat. Nah ini betul juga ulama. Yang namanya ulama itu seakan-akan untuk ulama yang syariah saja ya. Jadi misalnya seorang kedokteran, insinyur itu bukan ulama. Ukuran ulama dalam Al-Quran itu Allah min ibadil ulama. Yaitu siapapun orang yang dengan ilmunya itu membuat orang itu mengerti dan takut kepada Tuhan. Karena hakikat dari agama itu fungsinya ruh ya. Jadi masalah dunia itu ya jadi gak ada hubungannya ya orang orang Cina ya lebih maju dalam ekonomi, dalam hal teknologi. Tapi yang paling pokok apakah tenang dia, akan dia itu bahagia gitu. Ada success and happiness gitu. Nah, sekarang disadari oleh Barat itu bahwa mereka untuk menaklukkan dunia itu ternyata sia-sia karena hanya
berhenti pada paparan tataran al-jauhar, physical. Nah, yang tadi disebutkan oleh Ustadz Mustaqim, manusia itu sangat komplit itu, tidak hanya physical tapi juga metafisikal. Nah, apalagi mengerikan menurut WHO, kalau dulu itu tingkat kematian itu yang terbanyak adalah kelaparan dan peperangan. Sekarang itu sudah disalib oleh yang stres gitu loh. Jadi yang stres dan bunuh diri gitu loh. Nah, sehingga kemudian Jepang itu sudah membuat satu konsep yang sangat Islami. Sangat Islami. Walaupun terminologinya bukan Islam ya. Tidak pakai bahasa Arab ya. Apa konsepnya itu? Society 5.0. Nah, karena sekarang itu manusia itu sampai pada tahapan di mana manusia itu sudah hampir mirip Tuhan itu. Semuanya diciptakan kecuali satu yang belum diciptakan oleh Tuhan, oleh manusia. Apa itu? Ruh. Nah, makanya pada saat orang bertanya soal ruh, ya misteri. Kulli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, sekarang Baik, ini Pak. persoalannya bagaimana ini membuat satu formula ya untuk betul-betul mencari satu konsep ya yang kognitif dan afektif dan juga psikomotor. Nah, kita itu berhenti kepada kognitif saja, tahu tapi tidak menghayati, tidak menjiwai konsep itu. Nah, saya yakin kalau sampai ini PEI ini memahami secara syamil wal kamil, totalitas lahir dan batin, mungkin yang ada di grup ini bisa akan membuat Indonesia gitu, bisa bisa bergetar gitu. Nah, persoalannya kita hanya berhenti pada parsialistik gitu. Nah, mungkin yang saya tanyakan, bagaimana upaya kita untuk bisa memahami kualitas dan tingkat keimanan dan amal soleh ini pada tingkat syamil wal kamil. Nah, sehingga betul-betul orientasi kita bukan lagi pada kamiyah, yaitu kuantiti, tapi nau'iyah, yaitu satu kualitas yang diizinkan oleh Allah. Sehingga akhirnya janji Allah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Sehingga kita tidak Baik, lagi Pak. peduli dengan soal kamiyah, kuantiti. Saya pikir itu. Terima kasih, Ustaz Mustaqim. Baik, terima kasih Pak Wahid. Tafadhol Ustaz Mustaqim Baik, direspon. alhamdulillah itu Tanda Wahid penjelasannya cukup baik. Itu saya bukan pertanyaan ya, tapi ya berbagi ilmu. Jadi kembali lagi dari judulnya adalah ahamiyah tazkiyatul qulub. Ahamiyah arti penting. Sepenting apa? Sepenting kita bisa mensawabitkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beragama itu kan ada yang sawabit, ada yang mutaghayyir. Ada hal-hal prinsip, ada yang komprehensif. Nah, terkait tadi bagaimana kita tidak sebatas tentang physically saja, tapi tidak jelas fisik, tapi ada metafisik juga gitu. Terus terkait dengan jelas gitu, bahwa jelas ini akidah sahihah, kita harus jelas gitu, akidah benar sahihah benar. Terus terkait dengan kayak bahagia itu rasa, bahagia itu rasa, cinta itu rasa, kemudian senang itu rasa, kecewa itu rasa, marah itu rasa, sedih itu rasa. Di mana rasa ini tidak bisa diterjemahkan dengan kamus bahasa manapun. Gak bisa. Saya nggak suka, saya marah, saya kecewa. Lah terus, masa kita bilang, jangan marah dong sama saya. Loh, dia punya hak marah, silakan marah. Dia benci, jangan benci dong sama saya. Enggak, benci ya benci saja, silakan benci. Nah, kemudian kita biar tetap bahagia, sekalipun orang marah, sekalipun orang kecewa, sekalipun orang tidak suka dengan kita tetap bahagia. Kenapa kita bisa bahagia? Karena kita ada Allah Subhanahu wa taala. Ada muraqabatullah, ada pengawasan Allah, ada ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah. Kita tahu bahwa Allah itu basirun, Allah itu maha melihat. Allah itu sami'un, Allah itu maha mendengar. Allah itu alimun, Allah maha mengetahui. Jadi kita berbuat baik, kita bekerja, kita senyum sama orang lain, kita berlaku ma'ruf, kita berakhlakul karimah,
kita rajin sedekah, jadi kita melakukan kebaikan, ini juga ibadah. Ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak diatur waktu, tempat, dan caranya. Nah, sedangkan sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, itu ada ibadah mahdhah. Ibadah yang diatur tempat, waktu, dan caranya. Nah, ketika kita merasa melakukan peribadatan ini, maka ya harus niatnya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya benar. Caranya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita berbuat baik bukan pengen orang lain berbuat baik sama kita. Enggak. Kita bersedekah bukan berharap orang juga mau memberi sedekah kepada kita. Enggak. Kita senyum sama orang lain bukan kita berharap mereka juga senyum sama kita. Enggak. Kita berlaku ma'ruf, kita berlaku kebaikan, kita beramal soleh, kita senyum, kita sedekah, karena perintah Allah dan Rasulnya kita untuk berbuat baik, maka kita melakukan kebaikan. Sehingga orang mau seperti apapun tidak berpengaruh dengan kita. Sama, qulil haq walau kana murran, sampaikan kebenaran sekalipun itu pahit. Sama dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bil lisani, fa illam yastati fa bil qalbi, falidzalika ata'u liman. Kalau kita melihat satu kemungkaran, kita berani mengatakan itu mungkar. Kita melihat satu keharaman, kita katakan itu haram. Kita melihat satu kesalahan, itu salah. Kita harus berani melakukan itu. Nah, pertanyaannya, kenapa hilang keberaniannya? Kenapa banyak orang tidak berani ketika dia melihat satu kemungkaran, dia tidak berani merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Lihat orang mabok misalnya, ambil minumannya, cekek lehernya, pakai tangan, dengan tangannya. Nah, kalau dia jadi RT, ya dengan kekuasaannya, dengan kebijakannya. Kalau dia jadi pimpinan, dia sebagai orang ya dengan kekuasaannya gitu. Nah, terus kenapa itu hilang? Rasulullah katakan, man arada sa'adah fa'alaihim bisaja'ah. Terutama itu buat anak-anak muda itu disebutkan. Kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan, kemudian hendaklah ia berani. Nah, keberanian ini akan ada ketika dia mengatakan Allahu Akbar. Cuma Allah yang besar. Allahu Samad. Cuma Allah tempat bergantung. Tapi ketika itu hilang, maka Allah tancapkan rasa takutnya. Jadi malah rasa takut yang ada. Contoh begini. Kenapa Rasulullah katakan 2 rakaat sebelum subuh di waktu fajar, maksudnya antara azan dan iqamah, kita sholat sunnah di antara azan dan iqamah, 2 rakaat kita lakukan di waktu itu, maka itu lebih baik daripada dunia wa mafiyah. 2 rakaat di waktu fajar tadi, bukan subuh, tapi sunnahnya. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Artinya apa? Rasulullah sudah menancapkan rasa mental kaya. Jadi kita sudah merasa kaya, sudah dikasih modal bahwa jiwanya kaya. Makanya dikatakan laisal ghinaul mal, walakin ghinaun nafs. Bukanlah orang yang kaya banyak materinya, bukanlah orang yang kaya itu banyak hartanya, rumahnya mewah. Bukan. Orang yang kaya adalah kaya jiwanya. Nah, kaya jiwa ini berkaitan dengan software. Berkaitan dengan perangkat lunak yang ada di dalam diri kita. Sehingga ketika dia berani beneran. Kenapa dia berani? Karena dia di dalam kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Yusuf, ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pejuang, para kiai, para ulama. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana nafasnya itu terjaga. Nah, makanya nafasnya adalah jiwa-jiwa yang seperti apa. Nah, makanya di sini ada beberapa aliran. Kita lihat bagaimana bagaimana Ibnu Taimiyah, kemudian bagaimana Ibnu Athaillah, kemudian bagaimana Imam Al-Ghazali. Ya, ini ada beberapa aliran. Nah, kalau saya di sini mengambil perspektif akidah sahih. Jadi perspektif tauhid. Kalau mungkin tadi perspektif muamalah, perspektif ibadah atau syariah,
maka saya di sini menekankan perspektif akidah. Jadi bagaimana kita pahamnya tazkiyatul qulubnya, bagaimana untuk mensucikan hatinya, bukan berdasarkan filosofi atau filsafat, tidak, tapi berdasarkan akidah, akidah sahihah. Sehingga kata khauf, kata takut nanti di situ adalah kalau takut kepada ular, takut kepada api, takut kepada orang gila yang membahayakan, takut kepada ular binatang berbisa, binatang buas, orang gila, itu takut yang diperbolehkan. Tapi ketika takut besok makan apa tidak, takut bisa sekolahin anak apa tidak, takut besok dapat rezeki apa tidak, takut dengan guna-guna, takut dengan sihir, takut dengan tukang tenung, takut-takut yang tidak jelas, maka di sini ketakutan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meyakini bahwa la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang mampu menggores kulitmu sedikit pun, tidak ada yang mampu menjatuhkan selai rambut pun, illa ma kataballahu lana. Jadi tidak ada makhluk yang bisa mencelakai kita, memberikan musibah kepada kita, kecuali Allah sudah tetapkan. Contoh keberaniannya seperti apa? Ya, kalau dulu ya, tahun-tahun kemarin saya belum boleh ngisi di KBPI. Kenapa? Itu kan orang walhi gitu ya. Mustaqim Dahlan, alam itu kan walhi gitu. Walhi kan PKI. Masa PKI mau ngisi di KBPI? Saya dari kakek saya di Singaraja di Bali, ada Haji Hakim, ada Pak Tuan Ji Munawar, ada Pak Juan Haji Junaidi, ya, ada Bu Hajah Aminah, ada ibu saya, bapak saya itu PI semua. Dari kecil kami sudah diajarkan PI di sana. Sehingga ketika saya masuk kemarin, wah ini Mustaqim masuk ini gimana ini? Coba tanya Ustaz Alfian Tanjung, saya bilang beliau, saya penggugat reklamasi Teluk Jakarta. Ada keberanian kita itu berani-berani benar. Itu Mustaqim nggak ada takutnya lawan Taib. Kemarin bagaimana di Pulauan Seribu, bagaimana yang di Raja Ampat, lalu bagaimana yang tadi di Aceh, ini sekarang ada lagi Jawa Tengah. Bagaimana? Saya baru pulang dari Kangean kemarin. Di situ ada bagaimana mereka mau ambil hasil apa namanya? Hasil nikel, hasil gas di Pulau Kangean, di Pulau Madura sana, di paling ujung Pulau Madura. Nah, ini baru datang lihat ke sana. Nah, artinya gerakan-gerakan kita adalah gerakan yang berdasarkan Al-Quran dan ittiba gitu. Melihat bagaimana M. Nasir, bagaimana kekuatan-kekuatan yang lain, yang tentu pemikiran kita itu ada muqarrar kita, ada kurikulum kita, bahwa materi-materi yang kita dapatkan adalah satu, akidah sahihah, akidahnya harus benar. Kemudian yang kedua, ittiba Rasul, itu saja dua. Nah, kalau dua itu baik, insya Allah al-amalu bitanzil, beramal dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan hadis-hadis Nabi, dengan kaul-kaul ulama yang sudah ditarjih, yang sudah dirajih, yang sudah ada kesohihannya. Kalau yang berkaitan dengan mutaghayyir, dengan muamalah, dengan kemudian apa namanya, dengan akhlak, dengan apa, ya bolehlah. Nah, sepele begitu doang, maafin kan temen, ngalah dikit, tasamuh, bertoleransi, nggak apa-apa. Tapi berkaitan dengan hal-hal prinsip, nggak bisa bergerak. Harus A ya A, B ya B gitu, nggak bisa bergeser. Tapi kalau yang bisa ya, geser-geser dikit adalah kita ngalah. Mungkin itu. Ini langsung ke terapan ya. Artinya dengan tazkiyatul qulub kita langsung ke terapan muamalahnya. Baik, makasih Ustaz. Mungkin yang lain ada yang mau berpendapat atau bertanya ya soal kajian kita pagi hari ini. Ya mungkin Ustaz sebelum yang lain menyampaikan pendapat atau pertanyaannya, ini kan menyangkut soal hati dan juga nafsu ya. Nafsu kita ini kan kadang-kadang tidak terkendali. Jadi soal
Terputus. Itu kan bagian dari juga memanfaatkan kekayaan alam yang ada ya. Nah, Ustadz sebagai aktivis lingkungan mungkin ada pendapat tentang bagaimana dikaitkan dengan nafsu untuk memperoleh hal-hal tersebut, apakah nanti bisa bermanfaat bagi umat atau juga sebaliknya. Tahu-tahu Ustadz sambil nunggu yang lain. Baik, ada yang biasa berbeda dengan teologi lingkungan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan akhlak lingkungan. Kemudian yang ketiga disebut dengan pendidikan lingkungan. Makanya disebut dengan ada sejarah. Sejarah itu asal katanya adalah pemerintah membagikan konsesi pengolahan batu bara alam khususnya kepada kampus dan kepada ormas seperti NU Muhammadiyah, kemudian ada kampus diberikan untuk orang yang melakukan perbaikan, padahal mereka itu orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, cara menumbuhkan teologi lingkungan terutama kepada nanti generasi-generasi anak-anak kita, mulai diajarkan buka keran baca bismillah, buka pintu baca bismillah, mulai dengan bismillah, melangkah bismillah, 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 bismillah. Kalau maghrib pintu-pintu dibuka, ditutup bismillah, bismillah, bismillah. Karena pintu yang kita tutup, jendela yang kita tutup dengan menggunakan kata bismillah, maka iblis laknatullah alaih tidak mampu masuk ke pintu yang dibacakan bismillah. Gue nyalakan lampu, menyalain lampu on off-nya. Cetek bismillah, 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 bismillah. Dengan cara itu menumbuhkan bahwa ada ilahiyah, ada ketuhanan, bahwa dia merasakan ada Allah yang memperhatikan, melihat, mendengar, kemudian mengetahui, sehingga tumbuh rasa ilahiyahnya. Misalnya di depan rumah ada sampah, mulai diangkat plastiknya, bismillah, bismillah, bismillah. Ada yang kotor, bismillah, 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 bismillah. Sehingga dia punya kepedulian, ada kepekaan. Itu yang diajarkan Jepang. Jepang di usia SD, TK, SD itu, mereka tidak mengajarkan kognitif gitu. Mereka tidak mengajarkan matematik, fisika, apa segala, enggak. Ya, calusti iya, baca, tulis, hitung, calistung, iya betul diajarin itu. Tapi yang sederhana. Nah, yang utama adalah bagaimana menanamkan karakter tanggung jawab, karakter amanah, karakter jujur, karakter yang bersahabat. Nah, karakter ini kita harus tumbuhkan di awal. Nah, mudah-mudahan kita di KBPI ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan di komunitas-komunitas kita. Dengan cara bagaimana mereka bisa ikut di training dengan gerakan-gerakan bahwa kita ya mewarnai. Selama ini kan kita cuma sebagai pelengkap penderita saja, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa mewarnai. Ini itu ya. Baik, Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah jam 7.09 menit ya. Baik, soal yang terakhir ini memang soal sampah dan lingkungan ini kaitannya juga cerminan hati kita juga ya. Bagaimana kita menjaga lingkungan adalah juga bagian dari hati ya. Hati yang bersih, lingkungan yang bersih. Memang teologi kita sendiri soal sampah ini kan selalu menyatakan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, menurut hemat saya bukan begitu. Simpanlah sampah pada tempatnya. Nah, sehingga sampah itu akan selalu disimpan di tempat sampah, bukan dibuang ya. Nah, kalau dibuang nanti ke Bantar Gebang bertumbuk-tumbuk, akhirnya nggak ada yang ngurus ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi udah sekalian closing statement dari Ustadz Mustaqim Dahlan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan satu pencerahan yang baru soal hati dan lingkungan. Dari saya mungkin mohon maaf ya bila ada salah-salah kata karena memang sinyal di tempat saya ini agak tidak stabil, sering terpental. Baik, kita akhiri saja dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz, alhamdulillah semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita akan bertemu di Jumat yang akan datang. Kalau tidak salah bertepatan dengan Muharram ya. Insya Allah. Ya, silahkan yang mau curhat-curhat